Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pembahasan dari artikel kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional generasi Z dalam dunia kerja digital. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana perubahan dunia kerja akibat transformasi digital yang dapat mempengaruhi tingkat komitmen dan loyalitas generasi Z terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Najla Ramadhani dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Clara Marcelia Farandrian. Kenalkan, nama saya Rizka Maharani. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakaliza Pratama. Jadi di sini aku bakal ngejelasin latar belakang dari penelitian kami. Jadi di sini saat ini dunia kerja itu telah banyak mendorong banyak perubahan karena adanya transformasi digital. Perkembangan teknologi membuat cara kerja menjadi lebih fleksibel dan berbasis digital. Selain itu, generasi Z kini mulai mendominasi tenaga kerja dengan karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih menghargai fleksibilitas, keseimbangan hidup, serta lingkungan kerja yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Namun kondisi ini itu juga menimbulkan tantangan baru bagi organisasi, yaitu bagaimana cara mereka untuk menjaga komitmen dan loyalitas generasi Z agar tetap bertahan pada lingkungan kerja digital yang cepat dan dinamis. Transformasi digital ini memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat loyalitas apabila lingkungan kerjanya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi generasi Z. Karena itu, kelompok kami tertarik untuk membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen organisasional generasi Z dalam dunia kerja digital. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang menjadi dasar arah penelitian kami untuk memahami bagaimana lingkungan dan karakter generasi Z memengaruhi tingkat komitmen mereka terhadap organisasi. Yang pertama, faktor-faktor apa yang memengaruhi komitmen organisasional generasi Z di dunia kerja digital. Yang kedua, bagaimana karakteristik generasi Z berinteraksi dengan lingkungan kerja digital. Dan yang ketiga, apa tantangan organisasi dalam mempertahankan komitmen mereka. Kemudian, saya akan lanjut menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan faktor-faktor pembentuk komitmen generasi Z, kemudian memahami interaksi karakter generasi Z dengan dunia kerja digital, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan retensi karyawan muda. Jadi tujuan penelitian ini bukan hanya mengetahui faktor penyebab, tapi juga memberi wawasan bagi organisasi agar dapat menyesuaikan strategi manajemen SDM sesuai karakter generasi digital yang native. Nah, selanjutnya aku mau jelasin di bagian metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional, yang artinya penelitian ini berusaha melihat hubungan antar variabel, khususnya apakah ada keterkaitan antara lingkungan kerja digital, kepemimpinan digital, work-life balance, atau keseimbangan kerja dan kehidupan, serta motivasi kerja terhadap komitmen organisasional pada Gen Z. Untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan kuesioner online berupa Google Form. Kami mengharapkan jumlah responden dalam penelitian ini sekitar 15 sampai 20 orang generasi Z dengan latar belakang usia yang beragam. Next. Nah, jadi ada 5 variabel utama yang kami teliti. Yang pertama, lingkungan kerja digital yang mencakup kemudahan, ketersediaan tools, dan fleksibilitas kerja. Kedua, kepemimpinan digital, berhubungan dengan bagaimana atasan memberi arahan, mengembangkan kompetensi, dan memotivasi timnya. Yang ketiga, keseimbangan kerja hidup, yang mencakup manajemen waktu, pengurangan stres, dan penghargaan terhadap waktu pribadi. Yang keempat, motivasi kerja,
meliputi makna pekerjaan dan peluang pengembangan karir. Dan yang kelima, komitmen organisasional yang dilihat dari rasa bangga, kewajiban moral, serta keinginan untuk tetap bertahan di organisasi. Semua data dari kuesioner ini nanti dianalisis secara deskriptif dan korelasional sederhana untuk melihat apakah tiap variabel tadi memiliki hubungan yang signifikan terhadap komitmen organisasional generasi Z dalam konteks kerja digital. Nah, selanjutnya ini ada di hasil penelitian di mana dari berlanjut dari metodologi yang sudah teman saya jelaskan, survei kami menunjukkan nanti ada 4 poin. Nah, tapi di sini terdapat 2 poin terlebih dahulu, di mana poin pertama yaitu faktor lingkungan kerja digitalnya, di mana membuat pekerjaan ini lebih mudah dan efisien karena mudahnya akses teknologi membantu para generasi Z ini bekerja dengan lebih cepat dan fleksibel. Kemudian pada poin kedua yaitu faktor kepemimpinan digital, di mana ini sangat penting karena generasi Z biasanya merasa lebih termotivasi, juga memiliki ketika memiliki atasan yang lebih terbuka, komunikatif, dan mendukung pengembangan dirinya. Next. Kemudian ada di faktor yang ketiga yaitu ada work-life balance, di mana keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ini sangat menjadi kunci keberhasilan generasi Z dalam bidang organisasi atau pekerjaan, di mana yang membuat mereka nih lebih tetap produktif tanpa merasa stres atau burnout. Dan di faktor yang keempat ada motivasi kerja, di mana faktor terakhir ini berasal dari makna pekerjaan agar memiliki kesempatan untuk berkembang dan membuat mereka lebih ingin bertahan di organisasi atau di perusahaan ini lebih lama. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini berlanjut dari faktor yang awal hingga metodologi, di mana kita jadi bisa nih ngelihat generasi Z ini biasanya tuh lebih loyal karena selain dari aspek teknologi dan fleksibel kerjanya, mereka juga memiliki rasa yang lebih peka terhadap sekitar. Jadi pemimpinnya juga memiliki sifat yang adaptif dan mampu berkomunikasi secara digital. Jadi lebih luas. Kemudian keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya itu bisa lebih dibagi. Makanya itu kenapa faktor work-life balance lebih sangat berpengaruh kepada generasi Z dan membuat pekerjaan mereka tuh lebih berdampak dan mereka dapat meningkatkan komunikasi dan komitmen mereka tuh lebih tinggi daripada generasi-generasi yang lainnya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kesimpulannya adalah komitmen organisasional generasi Z itu terbentuk dari kombinasi antar lingkungan kerja yang mendukung gaya kepemimpinan yang sesuai, keseimbangan hidup yang terjaga, dan motivasi yang bermakna. Organisasi di era digital sebaiknya tidak hanya fokus kepada target kerja, tetapi juga pada kesejahteraan karyawan mudanya. Dengan cara itu, generasi Z ini bisa jadi lebih produktif, termotivasi, dan setia terhadap suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.